Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan video pembelajaran Pak Sanaji yang merupakan kelanjutan dari materi bentuk akar ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu logaritma ya. Untuk lebih jelas dan lebih memahami materi logaritma, mari kita saksikan bersama-sama video Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di channel Sanaji Aji ya. Kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, ini masih 1 KD ini materinya. Nah, ini kita lihat KD-nya adalah ini. Nah, ini KD-nya. Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang bentuk pangkat dan akar sudah Pak Sanaji sampaikan. Dan kesempatan ini kita akan menyampaikan materi kita logaritma ya. Nah, coba kita lihat materinya. Nah, ini materi kita anak-anak logaritma. Nah, ini. Nah, pengertian sekarang. Coba ini pengertiannya apa logaritma? Nah, perhatikan permasalahan berikut. Berapa nilai X dari 3 pangkat X sama dengan 81? Ini kalau ada bilangan seperti ini, kita dengan cara mencoba-coba ini dapat memperoleh hasil, yaitu apa? X sama dengan 4 ya. Dari mana? Kita coba 3 pangkat 1 berarti 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, sehingga apa? X nya ketemu. Nah, sekarang ada masalah, bagaimana jika soalnya tidak seperti ini, tapi 2 pangkat X sama dengan 7. Berapa nilai X? Nah, kita harus ingat bentuk bilangan berpangkat ya. P pangkat X sama dengan Q. Ini jika P dan Q-nya diketahui dan nilai X-nya dicari, maka untuk mencari nilai X kita dapat menentukan dengan bentuk logaritma. Ini bacanya apa? X sama dengan P log Q. Inilah yang disebut dengan logaritma. Keterangannya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ya. Jika P lebih dari 0, itu positif kan? P-nya lebih dari 0, berarti juga positif. P-nya tidak sama dengan 1 dan Q-nya lebih dari 0 atau positif, maka apa? P pangkat X sama dengan Q jika dan hanya jika X-nya sama dengan P log Q. Nah, dengan X-nya adalah apa ini? X hasil logaritma. Kemudian P-nya apa? P-nya bilangan pokok atau basis. Ini bilangan pokok. Nah, ini kan bilangan pokok itu kalau dalam bentuk eksponen kan bilangan yang dipangkatkan. Nah, di logaritma juga posisinya tetap sebagai bilangan pokok atau disebut dengan basis logaritma. Nah, kemudian apa? Q adalah apa? Q adalah numerus. Apa itu numerus? Bilangan yang dicari nilai logaritma. Nah, ini jadi definisi dari logaritma itu adalah ini ya, yang Pak Sanaji blok merah ini definisinya. Nah, diperoleh ini dari mana? Dari permasalahan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh ya, contoh soal. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, ini nyatakan bentuk pangkat di bawah ini dalam bentuk logaritma. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini yang A adalah 3 pangkat 7 sama dengan 27. Kemudian yang B 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Yang C A pangkat X sama dengan B. Yang D 5 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Ingat ya, dengan berapapun selain 0 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Terus penyelesaian anak-anak ya. Kita lihat
Nah, yang A, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Sesuai dengan definisi logaritma, ini seperti ini. Nah, ini pangkat kan menjadi hasil logaritma tadi kan. Nah, kemudian 3 ini bilangan pokok sini kan. Terus ini adalah apa? Numerus. Nah, jadi ini bilangan pokok, ini di sini posisinya. Numerus adalah di sini. Hasil logaritma merupakan apa? Pangkat. Nah, jadi pangkat dari bilangan berpangkat itu merupakan hasil dari logaritma. Nah, ini sama ya. 10 pangkat 4 10.000, maka 4 sama dengan 10 log 1000. Nah, ini biasanya kalau bilangan pokoknya 10 tidak ditulis anak-anak ya. Ini bisa juga ditulis apa? Sama dengan log 10.000. Ini nggak usah ditulis. Kemudian yang C, A pangkat X sama dengan B, maka apa? Ini pangkat menjadi hasil. Bilangan pokok tetap sama, B numerus sama kan. Nah, ini yang C, 5 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga apa? Pangkatnya 0. Nah, 0 merupakan hasil logaritma. 5 bilangan pokok, numerusnya adalah 1. Nah, dari A dan B dapat disederhanakan jadi ini anak-anak ya. Sehingga jadi kalau ada 3 log 27 sama dengan 3, ini dapat ditulis 3 log 3 pangkat 3. Kenapa? 3 pangkat 3 kan 27, sama dengan tetap di 3. Nah, ini dapat kita tulis ya, pangkat yang ada di sini, ini pangkat dari numerus bisa kita tarik sebagai koefisien, ini kan, sehingga yang semula 3 log 3 pangkat 3 menjadi 3 kali 3 log 3. Nah, sama dengan tetap 3. Lah, kesimpulannya apa? 3 log 3 itu ternyata 1. Nah, sehingga 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini sama ya. Yang 10 log 10.000 ini sama, ini 4 sama dengan kan. Ini bisa ditulis 10 log 10 pangkat 4. Nah, sama dengan 4 kan? Ini masih tetap sama. Tetap sama, ini 4, ini 4, 4, ini 3, 3, 3, 3. Nah, ini sama. Lah, 10.000 itu ternyata menjadi berapa? 10 pangkat 4, sehingga 4 ini menjadi koefisien. Jadi pengali. Dari siapa? 10 log 10. 10 log 10 berapa? 1 kan? Nah, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sehingga dari rumus ini, dari soal nomor A dan B, ini dapat kita simpulkan. Nah, dari uraian di atas diperoleh untuk sembarang nilai X bilangan real, maka berlaku apa? P log P pangkat X sama dengan X. Ya. Jadi kalau ada bilangan pokok sama dengan bilangan pokok numerus dan bilangan pokoknya ini sama, antara bilangan pokok logaritma dan bilangan pokok numerus sama, maka tinggal kita ambil pangkat dari numerusnya. Sehingga kalau ada P log P di pangkat X sama dengan X. Atau bisa juga ditulis E dikalikan P log P. Nah, hasilnya tetap E, anak-anak ya. Jadi dari contoh itu ternyata bisa kita ambil suatu rumus. Nah, sehingga ada contohnya dulu, contoh-contoh kita pahami, maka bisa disimpulkan rumusnya. Ingat ya, jadi kalau ada ini berarti rumusnya. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, ini coba kita lihat sifat-sifat logaritma ya. Nah, ini yang pertama anak-anak, ini sama ya. Jika ada A log A sama dengan 1, jadi bilangan pokok sama dengan numerus sama dengan 1. Tadi sama kan? P log P, nah, pangkat X, hasilnya X. Nah, ini. Kalau hanya ada A log A, pangkat 1 hasilnya di sini ya. Pangkat 1 hasilnya 1. Jadi bilangan kalau nggak ada apa-apanya itu bisa juga diartikan A-nya pangkat 1. Ini ya, sehingga menjadi A. Contohnya misalnya 5 log 5 bisa 1. 0,5 log setengah 1. Kenapa? Setengah sama dengan 0,5. Nah, ini tadi juga ada ini di contoh tadi kan. Jika ada A log 1 sama dengan 0, artinya apa? Jika A dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini merupakan sifat dari bilangan berpangkat. Nah, itu contoh 7 log 1 sama dengan
Kemudian yang ketiga anak-anak, jika ada log B kali C menjadi A log B ditambah A log C. Jadi kalau ini numerus dikalikan, maka logaritmanya menjadi dijumlah. Nah ini contohnya misalnya 2 log 24, ini bisa kita tulis 2 log 8 kali 3. 8 kali 3 kan 24. Ini bisa dipecah sesuai dengan sifat, yaitu 2 log 8 ditambah 2 log 3. Ini yang kali. Kemudian yang dibagi dengan cara yang sama ya, kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurangi. Nah, sehingga kalau ada 5 log 4 per 15 sama dengan 5 log 4 dikurangi 5 log 15. Jadi sifat-sifatnya lengkap disertai contoh. Sifat yang berikutnya anak-anak, nah ini sifat yang berikutnya ya. Nah ini sifatnya yang kelima. Jika ada A log B pangkat N sama dengan N dikalikan A log B. Nah ini. Nah, sehingga apa? Pangkat numerus itu menjadi apa? Koefisien dari logaritma atau pengalinya, atau menyatakan banyaknya logaritma. Contoh 2 log 2 pangkat 5. Ini menjadi apa? 5 dikalikan 2 log 2. 2 log 2 tadi apa? Sesuai dengan sifat 1 kan 1. Sehingga 5 kali 1 sama dengan 5. Terus kalau ada ini sifat ke-6, A log B ini bisa kita tulis C log B dibagi C log A. Nah ini C ini sembarang bilangan pokok ini, tapi harus sama antara pembilang dan penyebut. Kita ambil contoh 7 log 42 sama dengan log 42 dibagi 7. Jadi numerus menjadi pembilang, bilangan pokok menjadi numerusnya penyebut sekarang. Nah ini bisa dipecah anak-anak. Log 42 dapat kita pecah jadi log 7 kali 6 ya. Ini sesuai dengan sifat ya. Bagi log 7 sesuai dengan sifat kan bisa dijumlahkan ini. Kali jadi jumlah. Nah, sehingga ini masing-masing bisa kita bagi log 7. Karena ini apa ini? Penyebutnya sama kan? Sehingga log 7 bagi log 7 ditambah log 6 bagi log 7. Pembilang penyebut sama hasilnya 1. Nah, log 7 bagi log 7 1 kan. Nah, sehingga tinggal apa? Log 6 bagi log 7. Nah, log 6 per log 7 kembalikan ke ini, ke apa namanya, ke sifat. Nah ini, nah ingat pembilang ya itu adalah diambil dari numerus, penyebut diambil dari bilangan pokok. Jadi kalau ada log 6 bagi log 7 menjadi berapa di sini? 7 log 6. Nah ini kan, ini apa ini? Penyebut ini kan tadi kan A log B, numerus menjadi pembilang, bilangan pokok menjadi penyebut. Ini sama. Pembilang nanti jadinya apa pembilang? Nah, pembilang ini menjadi, nah ini kan, ini pembilang namanya ya, ini pembilang. Log 6 kan pembilang, ini pembilang. Pembilang berarti nanti menjadi numerus. Terus yang numerus penyebut menjadi bilangan pokok. Jadi kita ambil aja A log B sama dengan log B per log A. Jadi kalau ada log 6 per log 7 berarti apa? 7 log 6. Nah ini diambil ininya saja, 7 log 6. Ini sama. A log B sama dengan apa? Log B per log A. Nah, log B per log A sama dengan apa? Nah ini ditulis ya ini. Ini sebagai bilangan pokok. Tarik ke sini. A log B. Ini sama, log 6 per log 7. Ini ditarik sebagai bilangan pokok. 7 log 6. Itu yang anak ya. Kemudian yang sifat ke-7 ini beruntun anak-anak. Jadi kalau ada log B dikalikan B log C, ini sama ini. Numerus dan bilangan pokok dari logaritma keduanya sama. Ini kalau dikalikan jadi hilang. Maka diambil depan dan belakang A log C. Contoh ya. Ini tidak hanya berhenti di sini, mungkin bisa kamu tambah C. Nah ini ya, misalnya A log B, B log C, ini di sini ada lagi C log D. Nah, maka yang sama hilang. Diambil bilangan pokok pertama dan numerus terakhir. Nah, 2 log 3 dikalikan 3 log 64, ini hilang ini. Tinggal diambil apa? 2 log 64. Nah, tadi ada penjabaran kan? Jika ada, ini ada penjabaran, jika ada P log P pangkat X sama dengan X, atau A log A pangkat N sama dengan N, sama ya.
Ini kalau ada 2 log 64 diubah jadi 2 log 2 dipangkatkan 6. 2 pangkat 6 itu 64 anak-anak. Ini kan sama ini. Sesuai dengan sifat, maka ini kan maju menjadi pengali kan. 6 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 6 kali 1 berapa? Nah. Terus sifat yang ke-8 ya. Sifat yang ke-8, jika ada A pangkat N, log B pangkat N, awas. Pangkat dari bilangan pokok logaritma menjadi penyebut, awas, hati-hati. Kemudian pangkat numerus menjadi pembilang. Nah, sehingga apa? Numerusnya N, bilangan pokok M, sehingga menjadi apa? N dibagi M dikalikan A log B. Contoh ya, 4 log 64. Nah, 4 ini bisa kita tulis 2 pangkat 2. 64 bisa kita tulis 2 pangkat 6. Sehingga apa ini? Nah, ini yang N-nya adalah 6, M-nya adalah 2. Sehingga apa? N per M. Nah, 6 bagi 2 kan. 6 bagi 2 dari siapa? 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini anak-anak ya. Jadi ini antara rumus yang satu dengan yang lain masih ada kaitannya. Ini sifat yang ke-9 ya. Jika ada A log, nah ini A dipangkatkan A log B, ini sama ya. Ini urut ya. Ini A, ini A. Hasilnya diambil apa? Numerus pangkatnya. Nah, jadi kalau ada A dipangkatkan A log B sama dengan B. Nah, ini contohnya ya. 2 dipangkatkan 2 log 5 sama dengan ini ganti 6 ya, ini 6, ini ganti 7. Tapi kalau 2 dipangkatkan 3 log 5 ya nggak bisa. Nah, kalau ini syaratnya apa? Bilangan pokok pangkat ini sama dengan bilangan pokok dari yang dipangkat. Nah, itu anak-anak ya. Itu sifat-sifat logaritma, ada 9 ya Pak. Dan saya minta tolong anak-anak ini dipelajari ya, dipahami, dicermati, sehingga anak-anak nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Karena soal-soal logaritma ini menggunakan sifat-sifat logaritma dalam penyelesaiannya. Oke, lanjut anak-anak. Nah, ini tabel sekarang ya, tabel logaritma. Ini menggunakan tabel. Hal-hal yang perlu diketahui dalam menggunakan tabel logaritma. Yang pertama adalah mantisa. Mantisa adalah apa? Bagian desimal atau bilangan di belakang koma. Mantisa dapat dilihat pada tabel. Nanti kita selesaikan. Contoh misalnya ya, log 3,27 ini maka nanti akan dilihat hasilnya berapa? 0,5145. Lah mantisanya siapa ini? Mantisa itu adalah 4 digit di belakang koma, namanya mantisa. Nah, kemudian nah ini kalau ada log 0,05628. Nah ini ya, ini mantisanya berapa ini? 5145. Kalau ini mantisanya berapa ini? Nah, dikurangi 2 ya, dikurangi 2. Dikurangi 2 ini karena 0,0. 0,0. Nah, 0,0 itu berarti dikurangi 2 ini. Kalau ini kan hanya 3,27. 3,27 berarti apa ini? Dikurangi 1 ya. Kalau ini 00, nah ini berarti kok bisa 0. Nah, dikurangi berapa? 1. Ini jadi bilangan di depan komanya kan 1 ya. Nah, 1 berarti di sini mantisanya 5145. Kalau 00 berarti dikurangi 2. Mantisanya berarti 7504. Nah, ini nanti bisa dilihat di tabel. Kemudian kita lanjut. Karakteristik adalah bagian bulat bilangan di depan koma. Nah, ini karakteristiknya di depannya namanya karakteristik. Nah, coba ini kita lihat karakteristik. Lihat bilangan yang dicari logaritmanya jika lebih dari 1 atau sama dengan, ini berarti lebih dari atau sama dengan, maka nilai karakteristiknya adalah banyaknya bilangan di depan koma dikurangi 1. Nah, ini kan berarti 1 bilangan depan komanya. 1 kurangi 1 berarti 0. Nah, berarti mantisanya tetap utuh gitu kan. Nah, ini karena ini kalau ini, nah ini terus kita lanjutkan antara 0 dan 1 maka nilai karakteristik
hasilnya adalah banyaknya nol di depan bilangan bukan nol yang pertama. Bukan nol yang pertama. Bukan nol yang pertama. Terus, nah ini ya, kita lanjutkan. Ini contohnya aja, kita langsung masuk ke contoh biar anak-anak paham. Nah ini, kita langsung lihat tabelnya anak-anak. Ini misalnya ada soal tentukan nilai dari log 2,34. Jawabannya apa? Nah ini 234. Nah ini kan ada 23 toh. 23. Terus ini 4. Nah ini urut 234. Berarti sini ambil 23, ini 4. Jadi yang dua digit ini diambil dari yang vertikal di sini. Sedangkan di belakangnya ini 1, ini diambil dari 0 sampai 9. Ini angkanya 0 sampai 9 ini. Tapi kalau yang di depan ini 0 sampai berapa ini biasanya? 99 ya. Nah ini anak-anak nanti bisa melihat tabelnya ya. Bisa beli di toko ya. Tapi sekarang biasanya kan bisa menggunakan kalkulator, kita jarang menggunakan tabel. Oke anak-anak, ini coba kita lihat ya. Ini cara menentukan logaritma dengan tabel logaritma. Untuk logaritma dari 23,4 adalah apa? Lihat pada tabel logaritma baris ke-23. Ini baris. Ini titik-titik ini berarti kan 4, 5, 6 sampai 20. Ini baris ya. Baris ke-23 ini. Ini baris ke-23. Nah ini. Teruskan terus kolom keempat. Nah ini kolom keempat. Nah, pas di sini ya kan. Ternyata angkanya jatuhnya 3692. Inilah yang disebut dengan mantisa. Mantisa itu adalah bilangan di belakang koma ya. Ini kan tabel itu biasanya 4 di belakang koma. Nah, lihat bilangan yang dicari logaritmanya yaitu apa? 23,4. Ini berarti apa? Lebih dari atau sama dengan 1. Kan ada 2 ini, 1, 2. Nah, ini. Maka ini nilai karakteristik banyaknya bilangan di depan koma dikurangi 1 anak-anak, sehingga 23 kurangi 1 dapat berapa? 1. Nah, sehingga nilai logaritmanya itu 1,3692. Kalau tadi kan dikurangi berapa itu? Hanya 1 doang ya, yang contoh sebelum ini tadi 1 kurangi 1 kan 0, sehingga di depan mantisanya 0 terus saja, tulis mantisa. Nah ini anak-anak ya. Nah ini sekarang kita lihat yang di depannya angka 00 tadi itu ya. Nah ini kalau di depannya hanya ada 1 angka atau ini namanya apa? Karakteristiknya 1, maka ini 0. Karena apa? 1 kurangi 1 0. Nah ini menjadi untuk 4 digit belakang komanya tetap sama. Nah ini kan, ini sama ini. Ini berarti kalau ini hanya ada 1 angka kurangi 1 berarti 0. Tapi tadi kalau ini ada 2 digit kurangi 1 berarti hasilnya 1 koma. Nah ini kan 2 kurangi 1. Di belakang koma tetap sama. Terus di depan bilangan bukan 0 ada 2. 1, 2 kurangi 2, ada 3, 1, 2, 3 kurangi 3. Nah, nanti tinggal dikurangi anak-anak ya. 0,3692 kurangi 3 berapa? Nanti anak tinggal ditulis sama dengan seperti tadi yang sebelum ini ya. Jadi ingat-ingat anak-anak ya, kalau di depan koma ada karakteristik 2 digit berarti dikurangi 1 ya. Nah ini, jadi rumusnya seperti ini. Pengurangannya 1. Harus kurangi 1. Kalau hanya ada 1 digit kurangi 1, 0. Nah, berarti ini kalau kamu tulis ini min 0 gitu. Ini kalau kamu tulis ini min 0. Kalau ini kan 1, 2. Kalau seperti desimal seperti tinggal itu ada 1, 2 min 2, 1, 2, 3 min. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah ini tabel logaritma menggunakan tabel anti logaritma. Sekarang anti ya. Mencari pada daftar mantisa atau bilangan di belakang koma setelah ketemu, lihat ke kiri dan ke atas menunjuk angka berapa.
Kemudian menentukan koma, karakteristiknya ditambah 1. Nah ini coba kita lihat. Nah ini kita pahami aja. Nah ini ya, kita lihat tabelnya ini. Nah ini tabelnya, klik. Nah, 8179 sama ya. Jika ada log 2,8 anti, ini mencari anti logaritma. Nah, ini kan 3 dikit. Kalau di sini 2, berarti sini ada 3 dikit. Nah, yang dicari apa? Mantisannya. 8179 ya. Ini sudah 8179. Nah, ini. Kemudian X itu apa? Anti logaritma. Anti logaritma ketemu berapa ya ini? 657 5 ini kan. Ini 657 5. Ini nanti anak-anak bisa melihat di daftar ya. 657 5. 6575 ya, tinggal kita lihat kalau ini 2 ya berarti komanya digeser 1 2 3. Ini 1 berarti ini ada 2. Ini 0 hanya ada 1. Ini 0 berarti apa? Min 1. Nah, kurangi 1 hasilnya berapa? Ini kan. Itu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mengeksplor ya, melihat di tabel. Ini kalau Pak Sanji kan hanya sekilas-sekilas saja anak-anak. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa melihat tabel logaritma. Logaritma itu ada 2 anak-anak, untuk mencari nilai logaritma dan mencari nilai anti logaritma. Oke anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita lihat seorang pengusaha padi memantau keberadaan kawanan tikus yang menyerang tanaman padi. Rumus luas tanaman padi yang dipantau dinyatakan dengan Pn sama dengan 2 kali 2 pangkat 0,7n, di mana n adalah banyaknya hari sejak pemantauan dilakukan. Pertanyaannya apa? Jika dalam beberapa hari luas tanaman padi yang terdampak terserang tikus adalah 10 hektar, berapa lama waktu terdekat kawanan tikus tersebut menyerang tanaman padi? Jika diketahui log 5 sama dengan 0,699 dan log 2 sama dengan 0,301. Oke anak-anak, kita lihat penyelesaiannya ya, atau jawabannya ya, kita lihat. Nah ini caranya yaitu, nah ini diketahui ya, tadi diketahui dalam soal ya. Jika tidak ada bilangan pokok berarti nilainya adalah 10 di sini ya. Ini sudah diketahui, nanti tinggal memasukkan aja. Ini persamaan luasnya tadi ya, karena dampak tikus tadi kan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, terus seperti ini anak-anak ya. Nah, ini tinggal kita masukkan, tadi PN-nya kan 10 itu apa? 10 hektar tadi kan. Nah ini terus ini duanya ini kita masing-masing kita bagi 2 nah, ya. 10 bagi 2 terus 2 kali 2 dipangkatkan 0,17 bagi 2 ya. Nah ini 10 bagi 2 kan ya. Ini masing-masing ruas dibagi 2, 10 bagi 2 ketemu 5. 2 kali 2 pangkat 0,17n ini dibagi 2, ini kan habis ini, sehingga menjadi 2 pangkat 0,7n ya. Ini koma ya, bukan 1 ya. Ini bacanya 0,7n bukan 0,17n ya. Nah ini sehingga kita perlu ini anak-anak sesuai dengan bentuk logaritma tadi definisi ini kan. Nah ini langsung aja di logaritma ya, dikalikan log, dikalikan logaritma. Ini berarti menjadi, kalau kita kalikan ruas kiri dan kanan dengan logaritma, jadi apa? Log dari 2 pangkat 0,7n sama dengan log 5. Nah sesuai dengan rumus tadi, nah ini kalau ada numerus dipangkatkan kan jadi pengali ini. Nah ini kan, sehingga 0,7n menjadi pengali atau koefisien dari log 2. Nah ini udah, ini log 2, ini log 5. Nah sekarang ini tinggal apa? Masing-masing dibagi log 2. Nah ini 0,7n dibagi log 2 habis ya. Karena apa? Log 2 bagi log 2 kan 1, sehingga tinggal ini. Kemudian log 5 bagi log 2.
Ini coro gampangnya yo. Ini cara yang salah tapi kan. Kali dipindah jadi bagi gitu kan. Ini kali dipindah jadi bagi itu tapi cara yang salah. Yang betul adalah apa? Masing-masing ruas dibagi log 2 sehingga ini ada log 2 bagi log 1 tinggal 0,7N. Nah, yang ini log 5 bagi log 2. Nah, ini anak-anak ekuivalen dengan siapa? 0,7N ini kan sudah diketahui tadi dalam soal ini kan tinggal masuk. Log 2 tinggal masukkan sehingga ketemu 0,7N sama dengan apa? Ini bagi ini ya, ketemu 2,322 sehingga N-nya berapa? Nah, tinggal kita bagi 2,322 dibagi 0,7. Nah, ternyata ketemunya adalah 3,32 karena tadi perhitungannya yang ditanya hari, maka dibulatkan. Pembulatan kalau kurang dari 5 hilang kan ke bawah sehingga menjadi 3. Sehingga apa? Jadi kawanan tikus yang menyerang tanaman padi selama 3 hari, tidak 3,3 ya, ini dibulatkan saja. Jadi ini anak-anak, ini adalah merupakan penerapan dari sifat-sifat logaritma ke dalam soal real nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, saya kira itu yang bisa Pak Seni sampaikan. Anak-anak bisa mengeksplor nanti dengan melihat di internet ya atau di sumber-sumber buku yang lain dalam rangka memperdalam. Sifatnya Pak Sanaji hanya membantu membuka pintu untuk anak-anak lebih aktif mempelajari logaritma beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ya, saya kira cukup dari Pak Sanaji dan jangan lupa selalu di subscribe ya, di like dan di share pada teman-temannya ya agar video Pak Sanaji itu betul-betul bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.